Shalom, perkenalkan nama saya Aksamina Keo, NIM 101-2022-0037. Tujuan dari saya membuat vlog ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Gereja Umum. Sebelum saya menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja kuno dan sejarah gereja abad pertengahan, saya akan menjelaskan apa itu periodisasi sejarah gereja. Periodisasi adalah pembagian waktu dan masa bersejarah dalam perkembangan gereja di seluruh dunia. Periodisasi yang pertama, sejarah gereja kuno pada tahun 30 sampai 590 Masehi. Pada tahun 30 sampai 312 Masehi, di mana terdapat beberapa hal, yaitu bentuk organisasi yang ada berupa presbiteras, episkopal, diakones. Adanya faktor teologi atau filsafat, dan munculnya ajaran gnosis yang merusak gereja. Ajaran gnosis ini menganggap bahwa pengetahuan lebih tinggi daripada Alkitab. Tetapi kanonisasi di mana menetapkan adanya 66 buku dalam Alkitab, yaitu di mana 39 dalam Perjanjian Lama dan 27 dalam Perjanjian Baru. Dan munculnya istilah paus dalam gereja Kristen. Hal ini disebabkan karena sudah masuknya ideologi atau ajaran Katolik ke dalam gereja Kristen. Dan yang berikut penganiayaan gereja, dan di mana ada 6 kaisar yang melakukan penganiayaan. Dan pada tahun 313 sampai 590 Masehi, di mana memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama Konstantinus Agung atau pembebasan gereja, di mana ia menjadi pembebasan gereja saat Konstantinus Agung akan berangkat untuk berperang. Ia melihat cahaya salib dalam perjalanannya tersebut, dan terdengar suara yang mengatakan bahwa ia akan menang, dan ternyata lawannya jatuh ke sungai, sehingga Konstantinus Agung memenangkan peperangan tersebut. Konstantinus Agung bertobat, tetapi ia belum mau dibaptis dan akan dibaptis saat ia meninggal. Dosanya sudah diampuni, atau di mana ia tidak dapat melakukan dosa lagi, dan ia diselamatkan. Ia mengeluarkan edikt atau surat perintah ketika ia berada di Milano pada tahun 313 Masehi, yang lazimnya disebut edikt Milano atau edikt pemberhentian penganiayaan gereja. Akhirnya agama Kristen menjadi agama negara. Selanjutnya adanya konsili-konsili. Yang pertama, Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi mengenai Trinitas Allah adalah 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh yang mempunyai hakikat. Yang kedua mengenai Konsili Chalcedon pada tahun 451 Masehi, di mana membahas tentang tabiat manusia dan keilahian Yesus. Berikut berdirinya biara-biara. Biara-biara ini berdiri dikarenakan adanya masalah-masalah yang mengakibatkan dosa, khususnya dosa seksual. Yang pertama, Antoni tinggal di Gua Mesir, dianggap salah satu cara untuk menghindari dosa seksual. Yang kedua, Simon Stylis dengan mendirikan pilar yang tingginya 20 meter dan tinggi tahun. Selanjutnya, pecahnya gereja-gereja barat dan gereja timur. Latar belakang karena tidak mungkin satu kaisar memimpin seluruh gereja, karena faktor bahasa, atau gereja barat Latin sedangkan gereja timur Yunani. Garis pemisah antara timur dan barat adalah Laut Adriatik, yang dimana bagian barat beribu kota di Roma disebut GKR, dipimpin oleh kaisar,
dan di bagian timur beribu kota di Konstantinopel disebut gereja Kristen dan kedepannya menjadi gereja Yunani Ortodoks. Juga dipimpin kaisar. Gereja bagian barat ada gereja Roma, Katolik GKR, sering berjalannya kekristenan. Gereja barat tidak berarti di kekaisaran jatuh di gereja barat ini. Hal ini dikarenakan paus memiliki hidup yang dianggap lebih kudus daripada kaisar. Jadi paus memimpin secara politik dan rohani. Gereja bagian timur sudah dimasuki oleh agama Islam dan berkembang luar biasa. Gereja di wilayah timur berangsur-angsur menjadi masjid pada tahun 1453 Masehi, yang ada hanya sisa-sisa dari gereja. Gereja yang ada mulai kecil dan menamai menjadi gereja Yunani Ortodoks. Selanjutnya saya akan membahas tentang periodisasi yang kedua, yaitu pada tahun 590 sampai 1492 atau 1517 Masehi, tentang sejarah gereja abad pertengahan, di mana di dalam periodisasi ini terdapat dua ciri-ciri, yaitu pada tahun 590 sampai 910 Masehi, di mana gereja barat atau gereja Roma Katolik, gereja barat dipimpin uskup yang disebut paus. Paus sebagai kepala gereja juga memimpin negara dan masyarakat. Dan gereja timur, peranan gereja hanya memikirkan hal-hal rohani saja. Kota Konstantinopel, sekarang Istanbul, menjadi pusat gereja timur. Gereja yang ada di wilayah timur disebut dengan gereja Ortodoks. Gereja-gereja yang ada di timur diancam oleh keberadaan Islam, dan pada tahun 910 sampai 1300 Masehi, di mana adanya pembaharuan biara di Cluny, Prancis, karena sudah ada hidup duniawi yang masuk ke biara dan berusaha memulihkan cita-cita asli kebiaraan. Dan berikut teologinya hampir seluruhnya mengikuti teologi Katolik, yang dimana teologi yang mempertahankan tradisi di mana adalah proses komunikasi iman dari satu angkatan atau generasi ke angkatan atau generasi yang berikutnya dan di antara orang-orang yang sezamannya, dan muncul teologi selanjutnya di mana muncul teologi kreatif di biara-biara. Tujuan dari teologi kreatif ini adalah mempertahankan tradisi dengan kata-kata yang baru, yaitu dengan menggunakan bahasa filsafat. Dan yang berikut, di mana adanya perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu dengan berdirinya 3 universitas terkenal seperti Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris dan Bologna di Italia, dan adanya perang salib sebanyak 7 kali, yang dimana perang salib yang pertama terdapat 2 bagian, yaitu dimana mengalami kekalahan dan GKR menguasai Yerusalem, dan perang salib kedua di mana mengalami kekalahan dan tetapi pada akhirnya menguasai kota Yerusalem atau bukan seluruh Yerusalem, di mana tempat-tempat ziarah tidak dikuasai. Selanjutnya perang salib ketiga, yaitu di mana yang pertama pasukan tidak terlatih, orang Kristen hanya diberikan kebebasan untuk beribadah di Yerusalem, tetapi tidak boleh menguasai tempat-tempat ibadah tersebut, dan yang berikut mengalami kekalahan. Dan perang salib keempat lebih buruk dari kekalahan karena pemerintah kekristenan meminta pertolongan pada pemerintah Turki. Pada perang salib yang keempat ini, kerajaan
yang berkembang adalah kerajaan Turki. Selanjutnya Perang Salib kelima, di mana dapat menguasai atau memenangkan Yerusalem dari tangan Islam, tetapi setelah 26 tahun berikutnya. Selanjutnya Perang Salib ke-6, yaitu pada awalnya sukses, tetapi pada akhirnya juga mengalami kekalahan. Perang Salib ke-7, di mana Perang Salib ke-7 adalah perang salib yang tersingkat, yaitu hanya 2 tahun. Dan itu disebut sebagai perang salib terakhir, tetapi tidak ada juga data yang mengatakan dapat menguasai Yerusalem.